Pamboang, Sulawesi Barat. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah 3 orang yang bernama Ilawase, Ilawela, dan Ilabukang. 3 pemuda itu berasal dari suatu tempat yang terletak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. 3 pemuda inilah yang di kemudian hari akan mengilhami sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Pamboang. Dahulu kala ada sebuah kampung yang terletak di dekat sebuah pantai. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat pegunungan dengan hutan nan lebat. Suatu hari, 3 pemuda dari kampung tersebut duduk bersama untuk membicarakan sebuah rencana. Sepertinya kita butuh memperluas kampung ini. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju, asal perluasan kampung ini demi kesejahteraan bersama, maka aku siap bekerja keras. Aku setuju, tentu saja kerja keras kita ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga kampung. Kita harus membuat rencana tata perencanaan kampung agar usaha perluasan kampung bisa tepat sasaran. Perencanaan harus matang agar tidak menjadi bumerang. Jangan sampai usaha perluasan kampung ini menggusur warga miskin dan menggusur hak-hak warga. Tepat sekali, agar usaha kita berjalan baik, maka kita perlu melakukan penelitian di seluruh wilayah kampung ini. Lahan-lahan mana saja yang perlu kita buka atau diperbaiki. Ilawase berjalan menyusuri hutan. Dia melihat hutan yang lebat dan masih alami. Dia berpikir untuk membuka perladangan yang cukup untuk memenuhi pangan warga kampung. Ilawela pergi ke pantai melihat-lihat keadaan pantai yang luas dan bersih. Dia mengamati dengan seksama apa saja yang perlu dibangun. Sedangkan Ilabukang berjalan di pantai yang sempit dan terlihat kotor. Dia berpikir keras apa yang bisa diperbuatnya melihat pantai yang sempit itu. 3 pemuda itu kemudian bertemu kembali dan membicarakan hasil penelitian mereka. Aku sudah melihat hutan yang lebat itu. Aku akan membuka ladang dengan berbagai tanaman sehingga warga kampung sini bisa swasembada pangan. Aku mendatangi pantai yang luas itu. Aku akan membangun pelabuhan dengan mercusuar yang tinggi. Dengan begitu, kampung kita bisa melakukan perdagangan lebih luas. Aku sudah melihat bagian yang sempit itu. Aku akan membuat tambak-tambak ikan sehingga kebutuhan makanan laut yang bergizi bisa kita penuhi. Ilawase pun membuka hutan lebat di dekat kampung tersebut. Namun dia membuka hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan, sehingga kelak tidak akan menimbulkan bencana alam. Ilawela juga menjalankan rencananya membangun pelabuhan. Dia memulai dengan membuat mercusuar yang tinggi. Begitu pula dengan Ilabukang. Dia bekerja keras membuat tambak yang penuh dengan ikan-ikan yang bergizi tinggi. Ilawase pun berhasil membuka ladang dengan berbagai tanaman yang tumbuh subur sehingga warga kampung tersebut berhasil mencapai swasembada pangan. Sedangkan pelabuhan dengan mercusuar yang megah berhasil dibangun oleh Ilawela. Perdagangan pun semakin berkembang luas dengan banyaknya kapal-kapal besar yang merapat. Begitu pula dengan tambak ikan yang dibuat oleh Ilabukang. Ikan-ikan tersebut melimpah ruah sehingga lebih dari cukup memenuhi kebutuhan lauk pauk warga kampung. Demikianlah usaha pantang menyerah dengan ketulusan demi kepentingan bersama berhasil membuat kampung tersebut menjadi sejahtera. Kampung tersebut kemudian diberi nama Palayarang Talu. Palayarang artinya adalah tiang layar, sedangkan Talu artinya adalah 3. Palayarang Talu artinya adalah 3 tiang layar. Namun pada suatu hari, ternyata sebuah kapal yang penuh dengan pengungsi merapat di pelabuhan Palayarang Talu tersebut. Ilawase, Ilawela, dan Ilabukang melihat kedatangan kapal pengungsi tersebut dengan penuh tanda tanya. Kami terpaksa mengungsi dari kampung halaman karena diserang oleh musuh. Kerajaan kami telah hancur lebur dan kami mohon diperkenankan bisa mencari perlindungan di sini. Kisana, tentu saja kami tidak boleh berpaling dari penderitaan orang lain. Silakan kalian tinggal di kampung kami.
Beberapa bulan setelah mencari perlindungan di Palayarang Talu, pemimpin pengungsi itu menemui Ilawase, Ilawela, dan Ilabukang. Aku bermaksud mengajak kalian bergabung dengan aliansi pertahanan kerajaan Mandar. Dengan begitu, kita akan memiliki kekuatan yang semakin besar untuk menghadapi musuh. Ilawase, Ilawela, Ilabukang tidak langsung memberi jawaban. Mereka bertiga melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Setelah berbicara beberapa lama, mereka bertiga memutuskan tidak akan menerima tawaran masuk ke dalam aliansi pertahanan kerajaan Mandar. Setelah mengambil keputusan, Ilawase, Ilawela, Ilabukang menyampaikannya kepada kepala pengungsi. Bagaimana jika kami memberikan tambo untuk Palayarang Talu? Aku akan mengantarkan tambo itu seminggu dari sekarang jika kalian setuju. Ilawase, Ilawela, dan Ilabukang kemudian berbicara lagi untuk membahas tawaran tambo dari kepala pengungsi. Akhirnya mereka sepakat menerima tawaran tambo tersebut dengan harapan bisa menambah kemakmuran warga kampung Palayarang Talu. Setelah kesepakatan itu tercapai, maka kepala pengungsi itu pergi ke Mandar untuk menyampaikan masuknya Palayarang Talu ke dalam aliansi pertahanan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga berganti tahun. Tetapi tambo yang dijanjikan oleh kepala pengungsi itu tidak kunjung diberikan. Hal itu kemudian menjadi pembicaraan warga kampung Palayarang Talu. Lama-kelamaan, kampung Palayarang Talu disebut dengan istilah Tamboang dan kemudian menjadi Pamboang. Pamboang sampai sekarang masih dikenal dan menjadi nama sebuah kecamatan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.